Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nagita Nur Alivia, NPM 24 10099. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia. Oke, jadi latar belakangnya itu penyandang disabilitas dan lansia ini tuh merupakan kelompok yang rentan untuk memerlukan perlindungan khusus. Lalu juga masih terdapat hambatan dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, serta fasilitas umum. Lalu masih ditemukan stigma, diskriminasi, dan keterbatasan aksesibilitas. Nah, diperlukannya peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia. Nah, jadi latar belakang penyusunan Raperda ini tuh adalah karena penyandang disabilitas dan lansia ini tuh merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara maupun dari pemerintah daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka ini itu masih sangat sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, juga kesempatan kerja, lalu pelayanan publik maupun fasilitas umum. Nah, selain itu masih ditemukan stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya aksesibilitas yang menyebabkan hak-hak mereka ini belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukanlah peraturan daerah yang dapat menjadi dasar hukum untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia di Kota Medan. Lalu ada landasan filosofis. Nah, yang pertama landasan filosofis ini tuh kan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap warga negara ini memiliki hak yang sama tanpa didiskriminasi. Juga penyandang disabilitas dan lansia ini berhak untuk hidup secara bermartabat, mandiri, serta sejahtera. Nah, terutama pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan bahwa setiap manusia ini itu harus diperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan kondisi fisik maupun usia. Selain itu, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga menegaskan bahwa setiap warga ini berhak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Karena itu, penyandang disabilitas dan lansia ini harus dan berhak untuk hidup secara bermartabat, mandiri, serta memperoleh kesejahteraan yang layak. Lalu landasan sosiologis. Dalam PowerPoint saya menyertakan bahwa masih rendahnya aksesibilitas fasilitas umum dan pelayanan publik, adanya hambatan sosial yang dialami penyandang disabilitas dan lansia, meningkatnya kebutuhan perlindungan dan pelayanan khusus, perlunya regulasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Oke, ini ulang yang skripnya. Nah, saat ini itu masih sangat banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas maupun lansia. Seterusnya, fasilitas umum disabilitas ini harus dilengkapi meliputi jalur pemandu atau building block, terus bidang lantai, terus pintu otomatis, toilet yang khusus, terus transportasi publik yang ramah pengguna. Nah, itu tuh seharusnya penyandang disabilitas itu bisa merasakan juga fasilitas umum atau ruang publik yang ramah bagi mereka. Mereka juga sering mengalami hambatan sosial yang membatasi partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam bermasyarakat biasanya penyandang disabilitas dan lansia ini dianggap tidak bisa mengikuti kegiatan sosial karena dianggap merepotkan, atau biasanya mereka ini dianggap mempunyai kreativitas terbatas. Nah, di sisi lain, kebutuhan akan perlindungan dan pelayanan khusus ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah lansia dan meningkatnya kesadaran terhadap hak penyandang disabilitas. Karena itu, diperlukannya regulasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan memberikan perlindungan yang lebih efektif.
Landasan yuridis yaitu landasan yang merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Raperda ini. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28H ayat 2 dan 28I yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Lanjut Usia, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Daerah, serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pembentukan Raperda ini memiliki landasan yang kuat dan sesuai sebagai sistem hukum nasional. Ruang lingkup peraturan. Yang pertama itu ada ketentuan umum, yang kedua tujuan pembentukan perda, yang ketiga hak-hak penyandang disabilitas, keempat perlindungan dan pemberdayaan lansia, yang kelima ada aksesibilitas dan pelayanan publik, yang keenam ada perlindungan dan diskriminasi dan kekerasan, yang ketujuh ada peran pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat, yang kedelapan pembiayaan, yang kesembilan ketentuan peralihan, dan yang kesepuluh adalah ketentuan penutup. Nah, Raperda ini mengatur beberapa hal yang penting, mulai dari ketentuan umum, tujuan pembentukan perda, pengaturan hak-hak penyandang disabilitas, perlindungan pemberdayaan lansia, serta penyediaan aksesibilitas dan pelayanan publik. Selain itu, Raperda ini juga mengatur perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, peran pemerintah, daerah, keluarga, masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak tersebut, serta pengaturan mengenai pembiayaan, ketentuan peralihan, juga ketentuan penutup. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, Raperda ini itu dibentuk untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta lansia di Kota Medan. Keberadaan Raperda ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kota Medan dalam menyediakan pelayanan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lansia dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.